Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Ketemu lagi dengan Ibu Isti kali ini untuk pembahasan tryout kedua survei lingkungan belajar di asesmen kompetensi minimum. Untuk tryout kedua kali ini, Bu Isti memberikan dua bentuk soal. Yang pertama kuesionernya bentuknya hanya tinggal centang aja. Yang kedua, kuesioner dengan pernyataan seberapa sering kalian mengalami kejadian yang diberikan melalui pernyataan-pernyataan. Nah, Ibu memaklumi beberapa pertanyaan dan pernyataan ada yang berkaitan dengan kampus, terutama fasilitas sekolah itu belum bisa kalian ketahui secara detail, tapi Ibu harap nanti ketika kalian mengerjakan AKM yang sebenarnya, kalian bisa menjawab dengan membandingkan sekolah kalian sebelumnya. Atau kalian juga bisa lihat di web sekolah kita, itu kalian bisa kira-kira tahu nih kalau gedung sebesar ini itu punya ruangannya apa aja sih gitu. Kalau misalkan kayak yang nomor 1 nih, tentang UKS, pasti kita punya gitu. Terus yang nomor 3 itu kan tentang perpustakaan, kita pasti punya gitu. Jadi tolong dijawab dengan betul gitu. Jangan karena kalian belum pernah terus kalian jawab belum pernah gitu. Ya, lanjut aja di sini. Nomor 1, semua jawabannya iya, kita punya ruang UKS yang pastinya terawat dengan baik dan pasti ada obat P3K, tempat tidur, dan alat medis. Nah, terdapat guru yang bertugas menjaga UKS? Iya, karena sebagian besar UKS di sekolah-sekolah lain itu guru yang menjaga, tapi kita di sini langsung ada 3 perawat yang siap sedia kalau ada siswa yang sakit. Seperti itu. Nomor 2, adakah peraturan untuk menjaga keamanan di sekolahmu? Ya, pasti ada. Ini sudah kalian ketahui lewat MPLS kemarin ya, yang disampaikan oleh wali-wali asrama kalian, pasti ada peraturan yang dibuat untuk menjaga keamanan. Kemudian yang nomor 3, perpustakaan. Terkait kondisinya, kita memiliki ruang perpustakaan, dan seterusnya jawabannya iya. Jadi kalian bisa ke perpustakaan setiap hari selama hari sekolah, kemudian ada tempat untuk membaca di perpustakaan, buku-bukunya pun bisa kalian pinjam. Nah, terus ada pustakawan yang mengurusi perpustakaan, seperti itu. Nomor 4, sejak semester kemarin, seberapa sering sekolah menawarkan kesempatan kepada siswa untuk menjadi panitia dalam kegiatan sekolah? Ini kaitannya dengan OSIS ya, karena di sini kan yang mengurusi kegiatan itu sebagian besar adalah OSIS ya. Nah, seberapa seringkah OSIS itu mengadakan open recruitment gitu untuk menjadi panitia dalam kegiatan sekolah gitu. Nah, dari kelima opsi ini, semakin besar persentasenya, berarti semakin bagus poinnya nanti. Lanjut, berapa kali kamu ke perpustakaan? Nah, ini bisa dibayangkan, kira-kira kalau kamu di kampus, itu kalian akan ke perpustakaan berapa kali? Nah, jadi di sini juga sama, semakin sering kalian ke perpustakaan, berarti semakin bagus poin kalian. Lanjut, selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang guru berikan? Coba dirasa-rasakan, kira-kira setiap ada tugas tuh kalian merasakan kesulitan atau enggak gitu. Apakah hanya di beberapa pelajaran saja, atau semuanya, atau enggak pernah sama sekali? Nah, kalau yang ini berarti semakin jarang kalian merasakan kesulitan, semakin bagus poinnya. Lanjut, selama semester kemarin, seberapa sering kamu harus menunggu lama sebelum guru membuka KBM? Ini maksudnya dalam satu hari misalnya. Misalnya dalam satu hari itu ada 4 mata pelajaran atau 5 mata pelajaran. Nah, di situ apakah semua gurunya itu telat ketika membuka atau hanya beberapa guru saja? Seperti itu.
Lanjut, nomor 8. Dalam hal kenyamanan siswa berinteraksi dengan guru, seberapa sering kamu melakukan hal-hal berikut ini? Nah, ini yang sudah Ibu bahas di bimbingan kemarin. Nah, bisa kalian kaitkan dengan binsuh kalian. Nah, apakah binsuh kalian itu menjapri kalian kalau kalian itu nggak muncul? Kemudian apakah misalnya kalian pengen tanya-tanya tentang pelajaran atau hal lain di luar jam pelajaran, apakah guru-guru itu memberikan waktu luangnya, kemudian apa yang kalian rasakan setelah cerita sama guru, apakah nyaman atau biasa aja atau gimana gitu ya. Kemudian merasa senang belajar dengan guru di sekolah. Nah, kebanyakan dari bentuk soal yang seperti ini, jika pernyataannya positif, otomatis semakin kalian menjawabnya itu semakin kanan nih, semakin selalu gitu ya, pasti poinnya tuh semakin bagus gitu. Nah, nomor 9. Berkaitan dengan bagaimana guru mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir secara kreatif, seberapa sering hal seperti ini terjadi di kelasmu? Nah, yang A, para guru memotivasi siswa untuk mencari variasi solusi dari suatu masalah dalam pengerjaan tugas. B, para guru memastikan tidak ada siswa yang menyontek pekerjaan siswa lainnya. Yang C, para guru mendorong siswa untuk terbuka pada ide-ide baru. Nah, silahkan dijawab. Seperti yang Ibu bilang tadi sebelumnya, karena ini pernyataannya positif, berarti semakin ke kanan, poinnya akan semakin besar. Nomor 10, berkaitan dengan kemampuan kalian memecahkan masalah dan berpikir. Seberapa sering kalian melakukan hal di bawah ini? Yang A, mendiskusikan cara menyelesaikan satu masalah dengan teman atau kelompok. Yang B, mempertahankan pendapat dengan bukti. Yang C, tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Nah, kalau yang A di sini, berarti dia pernyataannya positif ya. Nah, ini berarti kalau kalian menjawab selalu, berarti poinnya paling tinggi. Mempertahankan pendapat dengan bukti. Nah, jadi kalau kalian mempertahankan pendapat kalian, kalau kalian punya buktinya, nggak apa-apa. Kalian tetap mempertahankan pendapat kalian itu. Tapi kalau misalkan kalian mempertahankan pendapat tanpa bukti, nah itu yang negatif. Tuh. Yang C, tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Nah, di sini silahkan kalian rasakan sendiri gimana rasanya kalau saat mengalami kesulitan itu, apakah kalian ya udah mending gak usah dikerjain atau tetap mengerjakan walaupun mungkin hasilnya belum maksimal. Nomor 11, dalam hal mengisi waktu bersama teman, seberapa sering kegiatan di bawah ini dilakukan di sekolahmu? Nah, karena di tempat kita itu asrama, jadi makan bersama dan ibadah doa bersama itu pasti selalu dikerjakan bersama. Kalau untuk yang lainnya itu bisa dilakukan di luar jam pelajaran atau waktu istirahat atau waktu luang kalian. Nah, tinggal kalian pada saat pembelajaran daring misalnya, kalian sehari tuh seberapa sering sih chat sama teman. Terus ini kan dalam hal menghabiskan waktu bersama teman ya. Jadi seberapa sering kalian meluangkan waktu untuk membicarakan hal-hal ringan, terus mencari tugas bersama, mencari materi belajar bersama, itu seberapa sering. Yang nomor 12, nah pernyataan yang diberikan di sini berkaitan dengan kegiatan kemarin yang MPLS ya. Jadi MPLS maupun kegiatan tengah semester atau akhir semester untuk penerimaan rapot nih. Ya. Jadi seberapa sering nih orang tua menghadiri pertemuan dalam kegiatan sekolah, contohnya hari pertama masuk sekolah, pembagian raport, sosialisasi, rapat komite, dan lain-lain. Kemudian sekolah menghadirkan orang tua atau narasumber untuk menginspirasi dan memotivasi belajar. Nah, kemarin kan kita sudah mengundang beberapa pakar gitu ya, dari polisi, terus dokter gitu, untuk memberikan materi pada saat MPLS gitu. Nah, tapi menurut kalian tuh
udah sering atau cuman jarang atau gimana, itu terserah kalian nanti jawabnya gimana. Terus yang C, orang tua memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Ini sikap orang tua kalian gimana kalau di rumah kalian lagi mengikuti ekstrakurikuler. Ya, lanjut, yang nomor 13. Seberapa tertarik kamu dengan soal-soal yang telah disajikan? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan atau bentuknya itu soal, itu kan hanya di literasi dan numerasi. Nah, di sini kalian gimana perasaannya ketika melihat bentuk soal yang seperti itu gitu. Pasti kalau misalkan kalian jawab sangat tertarik, itu poinnya pasti tinggi nantinya. Apakah materi pada soal yang kamu kerjakan sudah pernah dipelajari sebelumnya di sekolah? Gitu. Karena AKM di sini itu kan bentuk soalnya HOTS. Nah, apakah kalian pernah mengerjakan tipe-tipe soal yang seperti itu di saat KBM atau mungkin di luar jam pelajaran gitu? Kalau misalnya udah pernah ya dicentang aja udah pernah, kalau belum ya belum. Lanjut yang terakhir, seberapa sering kamu mengerjakan soal dengan format berikut? Yang A, pilihan benar lebih dari satu. Yang B, geser dan letakkan. Ini maksudnya menjodohkan ya. Yang C, pilihan ganda kompleks. Nah ini tidak, maksudnya adalah pilihan ganda yang tidak hanya memilih jawaban, tapi juga ada alasannya. Tuh, jadi setelah kalian misalkan memilih A itu kenapa sih kalian pilih A? Itu ada pilihan ganda lanjutannya lagi. Yang D, soal isian atau essay. Nah, silahkan kalian pelajari bentuk-bentuk soal dari AKM ini yang sudah Ibu berikan. Nah, kira-kira seperti ini nantinya soal AKM yang akan kalian kerjakan. Nah, Ibu hanya berharap walaupun AKM ini sebenarnya nggak mempengaruhi nilai kalian, tapi tolong kerjakan dengan maksimal. Gitu. Karena ini menyangkut tentang penilaian dari pusat ke sekolah. Gitu. Ibu sangat menghargai kalian yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Pun nanti yang mengerjakannya biasa saja, Ibu juga mengapresiasi karena mungkin kalian punya kesibukan lain gitu ya. Tapi kami berharap sampai nanti AKM ini dilaksanakan yang sebenarnya, itu kalian bisa meluangkan waktu untuk belajar tentang soal-soal AKM. Seperti itu. Itu aja pembahasan soal AKM SLB kali ini. Jadi nanti kalau kalian lihat poin-poinnya kalian itu seberapa, nah itu artinya nanti adalah poin yang dinilai atau dilihat dari pusat ke kita itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.